Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat datang di Unit Auto Set Balada. Perkenalkan, nama saya Amanah, NRP 8210741 dari Unit Service Set Balada. Pada teman kali ini saya akan menjelaskan mengenai prosedur daripada overhaul slender head pada unit Scania. Ada beberapa item yang harus kita lakukan dalam melakukan pekerjaan overhaul. Di antaranya adalah preparation. Untuk lebih lengkapnya, mari kita ke step selanjutnya. Oke teman-teman, bagian pertama adalah preparation. Preparation ini adalah sangat penting supaya pekerjaan kita lancar dan hasilnya optimal. Dalam pekerjaan overhaul slender head, ada beberapa bagian dan dokumen dan tool yang harus kita siapkan. Pertama, untuk tool adalah common tool. Common tool itu sendiri seperti toolbox. Yang kedua adalah measurement tool seperti micrometer, jangka sorong, color checker ya, color checker. Untuk dokumen sendiri yang akan kita gunakan, passbook, show manual atau multi pada Scania seperti adanya TI. Yang kedua, latar-latarnya seperti reusable part yang akan kita compare ke unit Komatsu juga bisa juga, karena di Scania kan belum ada reusable part itu, jadi kita bisa komparasi ke Komatsu dengan adanya reusable part. Oke, next kita lanjut langsung ke pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai overhaul slender head Scania. Di depan saya ada slender head P380 ya teman-teman ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur overhaul yang benar. Sebelum melakukan overhaul slender head, kita harus mengambil data-data sebanyak mungkin, khususnya adalah hasil pengukuran daripada slender leak tester. Di situ kita akan mengetahui indikasi-indikasi kerusakan yang mengarah ke slender head. Contohnya, apabila di hasil pengukuran yang ditemukan lebih dari 50% atau penurunan terjadi kebocoran lebih dari 50% yang disebabkan oleh kawasan yang terjadi pada palep, keretakan slender head, itu akan ketahuan dari hasil slender leak tester. Contohnya, ketika kita melakukan pengukuran dengan slender leak tester, jika dilakukan pengetesan ditemukan bubble pada sebuah yang di unit Scania, itu dapat disimpulkan bahwa slender head mengalami keretakan di sisi cooling water jaketnya. Oke, kita masuk. Yang kedua adalah sebelum melakukan pembongkaran, bersihkan dulu slender head ya. Gunanya apa? Supaya kita dapat melakukan general visual check secara general kondisi daripada slender itu sendiri. Contohnya, misalnya kita sebelum melakukan pembongkaran kita temukan terjadinya keretakan atau cacat atau dent di slender head, maka kita tidak perlu melakukan pembongkaran. Karena apa? Kita langsung aja merekomendasikan untuk melakukan penggantian slender head IC. Yang ketiga adalah kita harus melakukan labeling di masing-masing palep. Contoh di intake kita labeling. Contohnya ini slender head nomor 1, kita kasih 1.1 atau 1.2. Tujuannya apa? Sehingga untuk memudahkan kita dalam melakukan inspection and measurement di masing-masing palep dan spring. Oke, kita masuk ke proses disassembly. Pertama adalah kita melakukan pembongkaran daripada palep spring ya, dengan menggunakan drip. Kita tekan di sini dengan jack, kita press sampai si palep kuret terlepas dari grupnya, sehingga baut tali tidak lepas. Kita disassembly, hasilnya seperti ini. Ini adalah palep spring outer, palep spring inner, dan palep steam. Ini adalah polar dan ini adalah collet. Setelah semua palep terlepas daripada slender head, kemudian kita lakukan pembersihan. Pembersihan adalah kita melakukan pembersihan seluruh dalamnya yang ada di dalam slender head. Contohnya seperti dari hasil deposit atau hasil jelaga-jelaga yang ada di dalamnya ya. Kita bersihkan sehingga kita
memudahkan kita dalam melakukan inspection and measurement setelah melakukan pembongkaran. Setelah itu kita masuk ke proses inspection and measurement. Kita masuk ke inspection daripada valve ya. Pertama valve yang kita ukur pertama ya kita inspek adalah springnya. Di situ spring ada furleng, instalut dan installing dan valve sagging ya. Pertama kita ukur furlengnya, panjangnya berapa panjang furlengnya. Yang kedua kita ukur instalutnya ya teman-teman ya, dimana kita dengan menggunakan tool spring load tester kita kasih standarnya installingnya berapa, baru kita baca loadnya yang dibaca di spring load tester. Apabila loadnya yang terbaca di luar standar, maka kita harus melakukan penggantian kepada spring valve. Terus untuk valve-nya itu sendiri, pertama kita melakukan pengecekan secara visual check daripada kondisi tip daripada valve itu sendiri yang bertemu dengan si rocker arm. Dengan kita gunakan, kita visual check. Setelah itu kita visual check groupnya dan kita ukur lipnya ya, lipnya teman-teman ya. Ketebalan si lipnya valve ini kalau di Scania adalah minimum 2,6. Jadi misalnya di bawah itu kita harus melakukan pergantian. Setelah itu kita kalau untuk offset diameter sendiri ya di Scania masih belum ada standarnya teman-teman ya. Untuk offset diameter dan si inner diameter daripada valve guide. Cuman di Scania dijelaskan bagaimana prosedur untuk mengetahui bahwa valve stem dan valve guide itu mengalami keosan dengan cara apa. Kita melakukan pengukuran di clearance ya, clearance antara valve guide dan valve stem. Caranya gimana? Setelah semua bersih kita pasang teman-teman. Kita letakkan dial gauge di sini, kita ukur pergerakannya. Kalau di Scania, kalau clearance pada exhaust valve itu standarnya maksimal adalah 0,25. Sedangkan kalau di intake valve itu adalah maksimal 0,20. Oh ya teman-teman, tadi ketinggalan juga ya yang untuk spring yang mengenai saggingnya spring ya. Sagging adalah kelurusan daripada spring. Caranya gimana? Kita dengan menggunakan siku ya, kita letakkan si spring begini. Apabila dia tidak lurus dengan si penggas yang ada di sikunya nih, maka dia mengalami udah rusak ya springnya, kita harus kita ganti. Terus lanjut ke valve adalah pengecekan kurvatur atau kebengkokan daripada si valve stem. Caranya gimana? Dengan adalah melakukan visual check aja ya kalau di standar Scania, karena di Scania tidak ada standar pengukuran daripada kurvatur atau bending di valve stem. Kalau di engine Komatsu kan ada tuh standarnya adalah tir ya, tirnya sekian. Apabila melebihi tir maka dikatakan itu bengkok ya teman-teman ya. Yang kedua, fisik daripada si head valve ya. Apabila ditemukan fitting atau cacat di head valve, maka kita harus melakukan pergantian si valve itu sendiri. Kemudian itu adalah mengenai inspection yang kita lakukan di spring ya, spring dan valve. Terus kita melakukan inspection di cylinder head. Apa aja sih inspeksi yang kita lakukan? Pertama adalah teman-teman, kerataan daripada surface si cylinder head dengan menggunakan strike edge. Kita letakkan begini, silang horizontal begini teman-teman. Kita gunakan filler gauge ya, kita disitu pasti akan mengetahui dari apakah cylinder ini mengalami tidak rata atau bengkok ya, atau lebih akurat lagi kita menggunakan sentra teman-teman ya. Apabila tembus saya itu berarti ada yang tidak lurus. Cuman kalau untuk
lebih ke ukurannya, kita menggunakan filler gauge. Kemudian ketebalan daripada si silinder head teman-teman ya. Ketebalannya kalau di Scania itu adalah minimum 124,4 mm. Jadi apabila ditemukan cacat-cacat halus, kita dapat melakukan polis ya di super silinder head asalkan tidak di bawah 124,4. Itu adalah lanjut lagi mengecek keretakan ya teman-teman. Tool yang kita pakai adalah untuk mengecek keretakan daripada si silinder head. Tool yang metode yang kita gunakan adalah menggunakan color checker ya teman-teman ya. Yang pastinya pastikan ini dalam kondisi bersih, tidak berminyak. Di situ kita menggunakan color checker. Di situ ketahuan apabila terjadi retak, dia akan dapat garis-garis merah ya di situ teman-teman ya. Kalau untuk kebocoran dalam, kita menggunakan coolant leak tester teman-teman. Caranya gimana? Di situ ada plate dan tool ya teman-teman ya. Plate dan tool kita pasang di sini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita untuk mengetahui keretakan pada jalur si water jacket. Sehingga apa? Kita blok yang di jalur water jacketnya teman-teman ya dengan menggunakan plate. Di sini ada 3 ya teman-teman, ada 3 jalur ya. 1, 2, 3. Kita blok, kita pasang plate, kita baut. Kemudian kita panaskan air teman-teman ya. Panaskan air dengan suhu 80 sampai 90 derajat. Habis itu kita pasang hose-nya yang udah terkonek dengan angin teman-teman, udara ya. Di situ bisa menggunakan angin, bisa menggunakan dengan water teman-teman. Setelah itu kita masukkan silinder head ke dalam water bed yang telah terendam air panas 80 sampai 90 derajat. Kemudian kita kasih tekan angin di sini 3 sampai 6 kilo. Tahan selama 10 detik. Apabila terjadi penurunan dapat dikatakan itu mengalami keretakan, dan secara visual akan terlihat gelembung-gelembung di dalam air itu sendiri, karena seperti pastinya terlihat gelembung-gelembung teman-teman ya. Oke, setelah itu kita mengukur daripada valve inset depth atau kedalaman si valve inset terhadap permukaan si silinder head. Kita ukur dengan menggunakan depth gauge. Apabila masuk dalam airnya berarti dapat dikatakan bagus teman-teman ya. Kemudian setelah itulah proses inspection dan measurement pada si silinder head. Setelah itu apabila perlakuannya sebelum kita memasang valve ke dalam inset, pastinya kita harus melakukan tes daripada kebocoran valve dan valve inset. Caranya gimana? Kita menggunakan tool, kita pasang toolnya, misalnya kita mau ngecek di jalur intake ya teman-teman ya, jalur intake set ya, maka kita pasang di jalur intake, toolnya itu kita vakum. Apabila terjadi turun terus vakumnya, maka dapat dikatakan terjadi kebocoran di antara valve dan valve inset. Yang kedua, menggunakan metode lama teman-teman ya. Kita dengan menggunakan thinner, kita masukkan thinner di jalur yang kita mau tes, contohnya jalur intake. Itu di sini kita tembak angin teman-teman ya. Apabila terjadi gelembung-gelembung, itu terjadi kebocoran. Apabila terjadi kebocoran, maka kita harus melakukan lapping antara valve dan valve inset. Caranya dengan menggunakan dengan menggunakan coating material grinding paste ya, grinding paste ya teman-teman ya. Kita lapping
sampai di valve inset terlihat kilauan yang tidak putus, teman-teman. Garis yang tidak putus sini. Setelah itu kita lakukan pengetesan tadi. Apabila tidak hasil pengetesan tidak ditemukan kebocoran, maka kita lanjut ke proses selanjutnya. Dalam kita masuk ke proses daripada assembly, teman-teman ya. Kita pasang spring, valve, spring. Tapi terlebih dahulu kita umasi si valve steam dengan oli ya, teman-teman ya. Valve dengan oli, pasang. Pasang inner spring atau spring. Kita pasang valve collet. Kita tekan dengan drip, kita press, kita pasang. Untuk memastikannya apakah si valve collet telah duduk dengan sempurna di grupnya valve adalah dengan cara kita pukul, teman-teman ya. Kita pukul dengan plastic hammer, teman-teman. Kita pukul untuk memastikan apakah si valve collet telah duduk dengan sempurna. Setelah valve terpasang, lalu kita melakukan pengukuran daripada valve sinking, teman-teman ya. Apa itu valve sinking? Valve sinking adalah jarak masuknya si head valve dengan permukaan daripada si cylinder head. Jadi valve ini masuknya nggak rata sama permukaan cylinder head ya, makanya disitu kita cek dengan valve sinkingnya dengan menggunakan depth gauge. Setelah itu kita pasang semuanya. Itu adalah proses daripada assembly daripada cylinder head, teman-teman ya. Kemudian kita melakukan final impression, pastikan sekali lagi tidak terjadi kesalahan dalam melakukan full cylinder head Scania, dan dilengkapin dan harus diperiksa juga sama tim supervisi kita atas forum JIKI yang telah kita isi, dan kita juga membuat mekanik activity report dan berita BAPP agar kita dapat melakukan serah terima pekerjaan dengan customer. Sekian materi mengenai overhaul cylinder head Scania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.